Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Mauriza SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Belimbing, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan. Tahun 2024, Angkatan 1, LPTK UIN Raden Fatah, Palembang. Baiklah, pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja UKIN, praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran ini pada kelas 5 dengan materi Quran Surat Al-Ma'un menyayangi anak yatim. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doanya akan dipimpin oleh Ketua Kelas, Fatir. Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Aisyah, Alia, Fitri. Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Coba anak-anak, Ibu akan memeriksa kerapian kalian. Lihat pakaiannya sudah dimasukkan semua? Ya, sudah rapi semua nak? Iya, sudah rapi ya? Nah, coba dilihat meja kiri kanannya. Sudah rapi belum? Sudah ya? Ya, pintar. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan dipimpin oleh Alia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Untuk memulai pembelajaran kita supaya lebih semangat lagi, maka kita akan explain terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa, nak? Pintar. Minggu kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Ma'un, yaitu menyayangi anak yatim. Quran Surat Al-Ma'un ini menjelaskan bahwa kita itu harus saling membantu orang yang dalam kesulitan. Misalnya, ada teman yang kesulitan dalam belajar. Kita bantu. Apakah anak-anak sudah mengaji? Sudah. Coba ceritakan pengalaman anak-anak mengaji di rumah. Siapa yang ingin bercerita? Angkat tangannya. Siapa? Iya, si Fajar. Ceritakan Fajar, apa pengalaman Fajar mengaji di rumah? Sudah, Bu. Mengaji di rumah sangat menyenangkan, Bu. Bisa membuat saya membaca Al-Quran, Bu. Iya, tepuk tangan untuk Fajar. Kata si Fajar ya, pengalaman mengaji di rumah itu membuat dia lebih fokus dalam membaca Al-Quran. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu meyakini Quran Surat Al-Ma'un sebagai firman Allah. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita yaitu membaca Surat Al-Ma'un dengan benar. Ketiga, melafalkan Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Keempat, mengartikan Surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kelima, anak-anak dapat menjelaskan makna isi pokok
surat Al-Ma'un dengan benar. 6. Dapat menghubungkan dan mencontohkan perilaku sesuai dengan surat Al-Ma'un. Anak perhatikan gambar ini. Coba diperhatikan. Perhatikan gambar 1.2. Coba diamati. Gambar 1.2 ini tentang apa? Iya, benar sekali. Gambar ini tentang orang sedang mengaji atau sedang mempelajari Al-Quran. Gambar kedua apa, Nak? Iya, senang membantu. Sesuai dengan perintah surat Al-Ma'un. Ya. Nah, kedua gambar ini akan berhubungan dengan materi kita minggu ini ya anak-anak ya. Sekarang kita akan membaca Quran surat Al-Ma'un secara bersama-sama. Dalam membaca surat Al-Ma'un, dalam pengucapan makhraj harus diperhatikan ketika mengucapkan a dan a. Coba ikutin a. Kedua huruf ini banyak terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Berhati-hatilah dalam mengucapkannya. Tanda baca mat. Tanda baca mat juga banyak terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Panjangkan jika terdapat tanda baca mat, baik ini fathah, kasroh maupun dhamma. Misalnya tipe-tipe ala to'amil. Yang kedua an sholatihim. Tanda baca mat yang harus kita baca panjang. Kemudian ya anak-anak, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un itu termasuk ke dalam surat yang ke-100 di dalam Al-Quran 130. Nah, surat ini juga terdiri dari 7 ayat. Nama surat ini diambil dalam ayat terakhir ya. Nah, sekarang Ibu punya kuis. Kita akan bermain kuis. Nah, sekarang anak-anak akan menjawab pertanyaan kuis dari Ibu ya. Diperhatikan, dilihat ya. Nanti akan anak-anak jawab. Oke, siap? Siap. Pertanyaan pertama. Coba dijawab sama-sama, dibaca. Jawabannya. Lihat di mana? Iya, di Mekah. Benar atau salah anak-anak?
itu. Coba, benar atau salah? Barang-barang yang berguna. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Coba dibaca. Ada anak yatim, kita harus apa? Harus sayang. Benar atau salah yang ada? Benar. Selanjutnya masih ada lagi pertanyaannya. Coba dibaca. Surat Al-Maun memberikan peringatan terhadap orang-orang yang mendustakan agama. Coba kita lihat benar atau salah orang yang mendustakan agama. Pintar. Pertanyaan terakhir. Coba dibaca nak kuisnya. 1, 2, 3. Ada berapa ayatnya? Coba kita lihat benar tidak 7. Berapa nilai 100? Tepuk tangan. Anak-anak, di sini ada arti dari surat Al-Maun ayat 1 sampai ayat 7. Siapa yang bisa mengartikan Quran surat Al-Maun? Ayo angkat tangan. Siapa? Iya, coba. Reza, apa arti Al-Maun ayat pertama dan sampai 7 nak? Makan orang miskin. 4, maka celakalah orang yang salah. 5, yatim orang-orang yang lalai dalam sholatnya. 6, yang berbuat riya. 7, dan enggan memberikan bantuan. Iya, itulah arti dari surat Al-Maun. Tepuk tangan. Masih semangat? Katanya ibu. Masih. Supaya lebih semangat lagi kita akan tepuk semangat. Ayo sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekarang ibu punya video ya. Anak-anak silakan amati video yang akan ibu tampilkan nanti. Oke, siap? Nanti akan ada yang bercerita isi tentang video yang ibu tampilkan. Perhatikan videonya ya. Amati video yang ibu tampilkan. Aku hidup berdua dengan kakak. Perhatikan videonya ya. Kami hidup sebatang kara. Ayah dan ibuku sudah meninggal sejak kami kecil. Nah, kalian sudah mengamati video tersebut. Sekarang siapa yang ingin bercerita setelah mengamati video tersebut? Video tersebut bercerita tentang apa? Siapa yang berani yang ingin bercerita? Siapa dulu ya? Coba si Excel dulu. Ya, silakan maju ke depan Excel. Yuk diamati nak videonya. Nah, setelah Excel menonton video tadi, mengamati video, apa yang dirasakan oleh Excel? Setelah mengamati itu, saya ingin membantu anak yang yatim yang tidak mampu memberi makanan anak yatim. Iya, tepuk tangan untuk Excel. Setelah menonton video, kata si Excel, dia merasa kasihan. Rasanya, katanya saya ingin membantu anak yatim tersebut yang ada di video. Pintar sekali. Sekarang satu orang lagi, siapa yang ingin bercerita tentang video yang diamati ya? Coba si Alfira, maju ke depan ya. Apa perasaan Alfira? Ya, apa nak perasaannya setelah menonton video tadi? Iya, tepuk tangan untuk Alfira. Pintar sekali, silakan duduk Alfira. Perasaan Alfira juga sedih, kasihan kata si Alfira. Anak tersebut kalau tidak bekerja keras, tidak untung, dia tidak bisa makan. Jadi nak ya, kita itu harus punya rasa empati, rasa kasihan kepada sesama. Kita harus menyayangi anak yatim sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maun.
Al-Ma'un ayat pertama yang berbunyi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Nah, pendusta agama itu adalah orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Kita itu tidak boleh menjadi orang yang mendustakan agama. Itu yang ingin disampaikan di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat pertama. Kemudian ada pesan pokok Quran surat Al-Ma'un ayat kedua yang berbunyi, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim itu anak yang seperti apa, anak ibu? Ayo Fajar. Anak yatim itu anak yang seperti apa, Fajar? Ayah? Nah, oke pintar. Tepuk tangan untuk Fajar. Jadi nah ya, yang dimaksud anak yatim itu anak yang sudah tidak punya ayah atau ayahnya sudah meninggal. Ya, itu yang dinamakan anak yatim. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam menghardik? Menghardik itu adalah menyakiti baik secara fisik maupun perasaan anak yatim. Ini yang termasuk orang yang menghardik. Yang pertama apa, Nak? Menyakiti hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua apa ya, sama-sama? Menyakiti hatinya, kedua berbuat zalim kepada anak yatim. Kita tidak boleh berbuat zalim. Sedangkan surat Al-Ma'un itu mengajarkan kita untuk tetap ataupun selalu menyayangi anak yatim. Jika kita tidak ingin termasuk adalah orang yang mendustakan agama. Pesan pokok Quran surat Al-Ma'un ayat ketiga. Apa bunyinya anak-anak? Dan tidak mendorong memberi makanan yang miskin. Orang miskin adalah orang yang seperti apa? Sama-sama. Orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu yang dinamakan orang yang miskin. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang miskin yang dianjurkan di dalam surat Al-Ma'un bahwa kita itu harus berbagi dengan fakir miskin di sekeliling kita, karena dalam rezeki kita itu ada sebagian hak dari fakir miskin. Empat, apa? Maka celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat celaka? Celaka orang yang sholat tetapi perilakunya masih tercemar. Misalnya dia rajin sholat tapi dia masih sering membantah kedua orang tua, maka dia akan celaka. Misalnya lagi contohnya sering membuli teman, akan celaka juga. Nah, sikap kita yang benar yaitu seharusnya orang yang bagus sholatnya maka akan semakin bagus pula akhlak kita. Itu maksud pesan pokok yang keempat. Ada pesan pokok yang kelima. Pesan pokok Quran surat Al-Ma'un ayat kelima yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat. Ada di sini ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat. Ada berapa ciri-cirinya? Ada berapa anak-anak? Yang pertama mana? Yang pertama? Ciri yang kedua? Ketiga?
ayat ke-7. Apa bunyinya? Itu apa? Dengan memberikan bantuan dengan barang-barang yang atau termasuk dalam orang yang kikir. Kikir itu artinya orang yang pelit. Tidak diperbolehkan di dalam surat Al-Maun bahwa kita itu harus memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Terutama kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, anak-anak, itulah pesan pokok dari Quran surat Al-Maun. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Adakah yang ingin bertanya anak-anak? Saya Bu, Siapa? Ya, coba si Reza. maka Bu orang yang lalai dalam sholat disebut orang yang celaka. Ya. Kenapa orang yang lalai dalam sholat itu disebut orang celaka? Reza bertanya ke ibu ya, nak ya. Oke, nah, ibu akan menjawab. Karena orang yang akan celaka dalam sholat, karena sholat itu merupakan kewajiban bagi kita. Jadi kalau kita melalaikan sholat, maka kita akan celaka. Kita harus mengerjakan sholat itu tepat waktu, sesuai dengan perintah Quran surat Al-Maun. Jangan pernah melalaikan sholat jika kita tidak ingin celaka. Baiklah anak-anak, sekarang ibu punya lembar LKPD. Nah, di lembar LKPD ini anak-anak akan berdiskusi secara kelompok. Anak-anak akan mencari pesan pokok. Anak-anak akan menjelaskan pesan pokok dari surat Al-Maun. Anak kerjakan pesan pokoknya, nah ya. Ini lembar LKPD-nya untuk kelompok 1. Ya, dikerjakan sama-sama nah ya, berkelompok. Nah, ayo nah, dikerjakan kerjasama. Mana? Bisa?
sudah baik, sudah bagus semua? Sekarang Ibu punya lembar RKPD. Di lembar RKPD ini anak-anak akan mengerjakan secara mandiri. Anak-anak silakan kerjakan lembar RKPD-nya secara mandiri. Waktu menjawab soalnya sudah habis. Sekarang silakan kumpulkan dulu. Ya, ya, lembarannya ya. Semua kan? Ya kan? Ya. Alia, gimana? Sudah semua kan? Iya, sudah ya. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah di penghujung materi. Marilah sama-sama kita ucapkan apa saudara? Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak, siapa yang dapat merefleksikan perasaan? Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar Quran surah Al-Maun? Anak-anak? Siapa yang ingin merefleksikannya? Siapa? Yuk, siapa namanya? Alia. Bagaimana Alia? Apa yang sudah Alia pahami? Refleksikan ya. Ya, tepuk tangan untuk Alia. Kita sudah merefleksikan ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan secara bersama-sama tentang Quran surat Al-Maun. Yang pertama apa nah kesimpulannya? Mencintai dan menyayangi adik-adik. Yang kedua, ketiga apa kesimpulannya? Terus yang keempat apa nah? Yang kelima apa nah? Bila anak-anak kita sudah di penghujung ya. Nah sekarang jika ada yang kurang ya, jika ada kesalahan itu mohon maaf dan kepada Allah itu mohon maaf. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang zakat ya. Anak-anak buka di halaman 102. Sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu.